Halo adik-adik, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, halaman 88 sampai 89 dari buku Erlangga, ESPS Bahasa Indonesia kelas 6 Kurikulum Merdeka bab 5. Oke, langsung saja. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Nah, silakan adik-adik baca dulu ya teksnya biar nanti pada saat pembahasan adik-adik bisa lebih lebih memahami pembahasannya ya. Oke, kita langsung ke pembahasan soal nomor 1. Pilihlah satu jawaban yang benar. Berdasarkan informasi dalam teks tersebut, penyebab DBD adalah titik-titik. Jawabannya itu adalah yang A ya adik-adik ya, virus. Nah, ini ada di paragraf pertama adik-adik. Ya. Nah, ini ya. Demam berdarah dengue ya adalah penyakit menular yang disebabkan virus dengue. Ya. Nah, jadi disebabkannya oleh virus ya. Oke, berikutnya nomor 2. Berdasarkan isi teks tersebut, apa saja gejala yang muncul pada penderita demam berdarah dengue? Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Nah, jawabannya itu mual ya, sakit kepala, kemudian demam mendadak, dan nyeri di belakang bola mata. Nah, ini juga sama ada di paragraf 1 ya adik-adik ya. Nah, ini ya gejalanya nih. Ada demam mendadak, sakit kepala, nyeri di belakang bola mata, mual, dan perdarahan berupa mimisan atau gusi berdarah. Nah, ini ya jawaban yang tepat tadi. Mual, sakit kepala, demam mendadak, dan nyeri di belakang bola mata. Ini ya. Oke, berikutnya yang nomor 3. Berdasarkan isi teks tersebut, apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah? Berilah tanda centang untuk setiap pernyataan berikut pada kolom benar atau salah yang sesuai. Oke, A dulu pernyataannya. Nyamuk akan bersarang pada air yang menggenang. Nah, ini benar ya adik-adik ya. Ada di bacaan. Kemudian yang B, penderita demam berdarah dengue akan mengalami 3 fase demam. Nah, ini juga benar ya, ada di paragraf kedua. Berikutnya yang C, salah satu gejala demam berdarah dengue adalah munculnya ruam merah pada permukaan kulit. Nah, ini salah ya adik-adik ya. Karena yang di teks itu munculnya bintik-bintik kemerahan pada permukaan kulit, bukan ruam merah ya. Beda ya. Kemudian yang D, penderita demam berdarah dengue akan mengalami penurunan demam pada hari pertama. Nah, ini salah ya adik-adik ya, karena pada demam pertama itu atau fase pertama itu demamnya cukup tinggi hingga 40 derajat Celcius. Nah, itu ada di paragraf 2 adik-adik ya. Jadi ini salah. Oke, berikutnya nomor 4. Berdasarkan isi teks tersebut, salah satu cara mencegah DBD adalah membentuk jumantik atau juru pemantau jentik ya. Apakah kamu setuju dengan cara tersebut? Berilah tanda centang pada setuju atau tidak setuju sesuai jawabanmu. Tulislah alasanmu. Nah, ini ada di paragraf ketiga nih adik-adik ya. Nah, ini ya. Yang nomor 5 nih, bentuklah jumantik atau juru pemantau jentik karena sudah terbukti berhasil menurunkan jumlah kasus DBD. Nah, jadi sesuai ya adik-adik ya. Jadi kita setuju. Gitu. Kenapa? Ya, karena sudah terbukti, ini kita kecilin aja dulu. Ya. Sudah terbukti berhasil menurunkan jumlah kasus DBD. Nggak muat kesini aja nggak apa-apa ya.
Oke, gitu ya. Oke, berikutnya yang nomor 5. Berdasarkan isi teks tersebut, tulislah ide pokok tiap paragrafnya. Nah, di situ ada 4 paragraf ya adik-adik ya. Kita jawab di sini. Untuk paragraf pertama dulu. Aduh, maaf nih. Paragraf 1 aja ya. Nah, ide pokoknya penyebab dan gejala DBD. Oke. Paragraf 2-nya. Ide pokoknya itu fase demam yang dialami aja ya, penderita DBD. Yang paragraf 3-nya, ide pokoknya itu cara mencegah penularan DBD. Kemudian untuk paragraf 4-nya, itu tersedianya vaksin dengue. Ini agak misah ya, Kak Ida hapus sebentar ya, tulis ulang ininya. Ide pokoknya itu tersedianya vaksin dengue. Nah, gitu ya adik-adik ya. Ini adalah ide pokok dari tiap paragrafnya. Gitu adik-adik ya. Oke adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Untuk pembahasan soal yang lainnya akan ada di video berikutnya. Buat adik-adik yang belum subscribe channel Kak Akida, silahkan bisa diklik dulu ya tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk tekan juga tombol loncengnya, biar adik-adik nggak ketinggalan seputar pembahasan soal-soal yang lainnya. Nah, untuk soal yang lainnya silahkan adik-adik bisa cek di playlist ya. Kak Akidah bahas secara berurutan. Jadi kalau adik-adik merasa tertinggal, silahkan bisa cek ya. Di situ Kak Akidah bahas berurutan. Ya, kalau udah bisa lebih maju setelah video ini tinggal lihat aja ya. Judul thumbnailnya itu nanti sesuai dengan isi videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.